Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di tahun ajaran baru 2021-2022. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Kalian bisa buka buku kalian pada bab pertama, yaitu tentang pola. Pertama, kita akan mengenal pola bilangan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi tidak menyadarinya. Seperti contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu kompleks perumahan. Kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap atau ganjil? Lalu, apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang? Kita lihat ilustrasi gambar penataan rumah berikut. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, dengan memahami pola nomor rumah tersebut, kita akan dengan mudah menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada dalam kompleks perumahan tersebut. Menentukan pola juga bisa menjadi suatu hal yang menantang ketika kamu ingin menemukan suatu data dalam berbagai situasi yang berbeda. Seperti contoh pada gambar ini, ketika kita tahu satu itu berhadapan dengan dua, berarti bilangan ganjil itu berhadapan dengan bilangan genap. Lalu sebelahnya itu artinya ketika dia genap maka dia akan bersebelahan dengan genap. Ketika dia ganjil, dia akan bersebelahan dengan ganjil. Jadi dengan mudah ketika kalian menemukan pola rumah ini, ketika dia menanyakan nomor rumahnya misalkan 19, kalian sudah tahu, oh 19 berarti dia akan di sisi sini, karena dia akan sama gitu kan, bersebelahan atau sejajar dengan rumah nomor 1. Begitupun kalau kita cari rumah nomor 12, nah berarti dia akan bersebelahan dengan nomor 10. Lalu jadi apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi pola bilangan itu mempunyai suatu aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Seperti tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti dia pola bilangan asli. Ataupun seperti rumah tadi, ada di sebelahnya ganjil semua nomornya, di sebelahnya lagi itu nomornya genap semua, seperti itu. Nah, dengan demikian, bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturan pembentukannya diketahui. Seperti kita tadi melihat rumah tadi, ketika kita sudah mengetahui polanya, kita bisa menentukannya pola seterusnya dengan baik, sesuai dengan peraturan pembentukan yang diketahui. Kita perhatikan contoh pola bilangan berikut. Contoh 1. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4 berikut ini. Ujung putus-putus sebelah kanan, kita lihat. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola terbentuk. Jadi ini menandakan ini akan diperpanjang, kan? Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1100. Nah, kita lihat 0 dimulai dari pita berwarna merah, lalu 2, 4, 6, 8, 10. Artinya pita merah merupakan barisan bilangan genap. Sedangkan pita putih kita lihat 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Artinya pita putih merupakan barisan bilangan ganjil. Nah, apakah kalian sudah bisa menentukan pita apa warna bilangan 100 dan pita apa pada 1100? Nah, jadi dapat kita tentukan ya, pada bilangan 100 yang merupakan bilangan genap, maka pitanya berwarna merah. Pada 1001, ini kan bilangan ganjil, maka pitanya berwarna putih. Seperti itu ya. Itu dinamakan mengenal pola bilangan. Contoh kedua, sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya. Berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Jadi dia pertama hijau, kemudian kuning, kemudian merah. Nah, maka kita bisa memisalkan warna lampu itu dengan H untuk hijau, K untuk kuning, dan warna merah M. Nah,
Pertama itu hijau, kemudian kuning, merah, dan seterusnya. Hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Nah, dengan memperhatikan pola tersebut, kalian dapat melihat lampu hijau, kuning, dan merah menyala secara bergantian dengan pola sebagai berikut. Warna hijau di nomor 1, 4, 7, 10, dan 13. Artinya bertambah berapa ya? Ya, benar. Dia bertambah 3. Lalu lihat warna kuning. 2, 5, 8, 11, 14. Bertambah berapa? Ya, benar. Dia sama. Dia bertambah 3. Begitupun dengan merah. Nah, kalau merah bertambah berapa dia? Coba kita lihat. Dia merah di pola 3. Kemudian 6. Ini harus ada 6 ya. Tunggu sebentar. Ini ada 6 ya harusnya ya. 3, 6, 9, 12, dan 15. Artinya dia juga berulang dengan penambahan 3. Jadi kita bisa melihat pola tersebut, maka urutan yang ke-15 menyala, lampu adalah warna merah. Ya, seperti ini. Contoh selanjutnya, contoh ketiga, kita lihat gambar berikut. Ini adalah gambar batang korek api yang membentuk suatu pola bilangan. Gambar satu suku berikut pada bola bilangan di atas. Gambarlah satu suku berikutnya. Lihat ya, kita ini ada berapa, kemudian ada berapa. Kemudian kita akan menggambar pola berikutnya gitu ya. Yang kedua, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Ingat ya, yang ditanyakan adalah banyak batang korek api. Kemudian tentukan aturan pembentuknya. Lalu yang nomor 2, tulislah aturan pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tuliskan dua suku berikutnya. Mari kita lihat. Jawabannya. Suku berikutnya, lihat ya. Ini ada 4 sebelumnya kan. Kita lihat di sini ada berapa di sini ya. Nah, di bentuknya ini kan dia bertambah 1 ya bentuknya ya. Tapi kita akan lihat berapa sih pertambahan batang korek apinya. Pertama itu batang korek apinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 11 batang. 6 ya, sampai sini kita sudah hitung 6. 7, 8, 9, 10, 11. 11, sampai sini kita sudah hitung 11, maka kita tambahkan 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artinya setiap ini bertambah berapa dia? Benar. 6, 11, 16, 21, itu selalu dia bertambah 5 untuk suku berikutnya. Maka kita dapat hitung ketika sudah 16, kita tambahkan 5 untuk suku berikutnya, artinya suku berikutnya adalah 21 batang. Nah, jadi bisa kita lihat pola bilangannya adalah bertambah 5 setiap suku. Ini suku ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, jadi aturan pembentukan polanya adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Lalu yang nomor 2, 6, 13, 20, dan 21. Kita lihat, selisih 6 ke 13. Itu artinya dia ditambah berapa? Iya, benar. Dia ditambah 7. Kemudian ditambah lagi 7. 13 ke 20 ya. Lalu 20 ke 27. Tambah lagi 7. Maka aturan pembentukannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Nah, maka dua suku berikutnya, artinya 27 kita tambahkan 7, hasilnya 34. Kemudian 34 kita tambahkan 7, hasilnya 41. Maka dua suku berikutnya adalah 34 dan 41. Lalu bagaimana dengan B? Nah, kita lihat nih, B menarik nih. 1 ya. 1 ke 3 itu ditambah 2. 3 ke 6 itu ditambah 3. 6 ke 10 itu ditambah 4. Nah, jadi aturannya adalah menambahkan bilangan asli berturutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Artinya, ketika dia udah ditambah 2, tambah 3, tambah 4, bilangan asli berikutnya setelah 4 apa? Ditambah 5. Maka 10 ditambah 5 hasilnya 15. Kemudian 15 ditambah lagi bilangan asli berturutan ya berikutnya setelah 5. Berapa bilangan hasil 5? Yaitu 6. Maka 15 ditambah 6 yaitu 21. Maka dua suku berikutnya adalah 15 dan 2. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui aturan pembentukan pola, maka kita dapat mencari pola dari suku berikutnya. Kita udah tahu tadi kan, aturan pembentukannya misalkan seperti ini, tambahkan 5. Artinya suku-suku berikutnya selalu akan kita tambahkan 5. Seperti itu juga kalau kita tambahkan 7, maka berikutnya juga ditambahkan 7. Makanya untuk mengenal pola bilangan, kita tahu dulu pola bilangannya ini apa. Nah, seperti kita lihat tadi ya. Seperti itu. Itu saja
pembelajaran kita pada hari ini. Salam semangat berprestasi, tetap keep healthy, dan tetap semangat. Walaupun itu saja pembelajaran pada pola bilangan part 1 pada kali ini. Terima kasih. Salam semangat berprestasi.